Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijin nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak mungkin disentuh api neraka orang yang menjaga salat sebelum terbenam matahari alias asar, dan sebelum terbit matahari alias subuh, dan sebelum terbenam matahari alias asar. Jadi siapa yang menjaga subuh, siapa yang menjaga asar, maka tidak akan disentuh api neraka. Ini kan luar biasa. Bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang sholat subuh itu berjamaah, bagi laki-laki tentunya, maka seolah-olah dia telah menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Dengan syarat dia sholat isya jamaah juga. Jadi kalau sholat isyanya jamaah, kemudian subuhnya jamaah, maka seolah-olah dari isya sampai subuh itu dia sholat terus pahalanya. Ya tentu ini bagi laki-laki, bagi perempuan ya sama pahalanya seperti itu, dengan syarat apa? Tepat waktu. Itulah bedanya. Jadi ibu kalau yang di rumah tepat waktu. Azan isya laki-laki sholat, ibu sholat. Azan subuh laki-laki sholat subuh, ibu sholat. Maka pahalanya sama. Ya. Tapi kalau ibu kemudian meremeh-remehkan, ya tidak sama lah. Meremehkan beda dengan orang yang sholat pada waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas sholat subuh, disinilah 1 jam setelah sholat subuh pun tidak kalah pahala besarnya dibandingkan 1 jam sebelum subuh juga. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dan keberkahan itu mulai dari selepas subuh sampai terbit matahari. Itu waktu berkah, waktu yang sangat berkah. Makanya kenapa ada 3 waktu yang kalau bisa ibu jangan lewatkan. Ada 3 waktu ibu jangan lewatkan dalam satu hari. Ya. Pertama, waktu menjelang berbuka kalau ibu puasa Senin Kamis umpamanya kan. Yang kedua, waktu sepertiga malam. Dan yang ketiga, waktu selepas subuh sampai terbit matahari. Ini waktu istimewa. 3 waktu ini istimewa. Menjelang berbuka bagi yang Senin Kamis, sepertiga malam 1 jam sebelum subuh, dan 1 jam setelah subuh. Ini waktu berkah. Bahkan para ulama mengatakan di waktu inilah rahasia hidup manusia dalam satu hari itu. Jadi kalau ibu ingin diberkahi dalam satu hari mulai dari pagi sampai sore, maka di waktu pagi inilah rahasianya. Minta kepada Allah supaya ibu dapat rezeki yang baik. Minta kepada Allah supaya ibu diberkahi anak-anaknya, keluarganya, kehidupannya, tidak diganggu orang, ya. Ibu bisa lancar semuanya, dimudahkan urusannya. Minta tuh di waktu pagi itu. Dari subuh sampai matahari. Disinilah rahasia berkahnya. Makanya sering saya katakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, siapa yang membiasakan tidur selepas subuh itu tidak berkah hartanya, tidak berkah anaknya, tidak berkah keluarganya, tidak berkah kehidupannya. Itu yang suka biasakan tidur aja. Pokoknya sehabis subuh tidur. Ya. Justru tidak akan diberkahi. Kalau sekali-kali nggak apa-apa lah, namanya orang terkadang capek kan gitu ya, wajar sekali-kali tidur. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan habis subuh tidur bu, nggak akan berkah itu hidupnya. Kenapa? Karena saat Allah turunkan berkah dia tidur. Biar dapat. Makanya kalau habis subuh, kalau cuaca bagus, buka jendela, buka pintu, biar juga udara tuh juga masuk itu yang bagus kan, karena udara pagi itu kan sirkulasinya bagus untuk kesehatan. Kenapa bagus? Karena itulah yang disebut dengan angin soba yang sering saya jelaskan. Angin soba itu angin berkah yang menolong Rasul dalam setiap peperangan. Kata Rasul, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid-dabur. Aku ditolong dengan angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Artinya angin pagi itu menolong, ya, menolong Nabi dan juga menolong umatnya. Makanya kenapa angin itu angin yang sangat berkah, biarkan dia masuk. Kecuali kalau cuacanya memang hujan deras ya jangan kan. Maksudnya kalau cuaca bagus biarkan angin itu masuk.
Ya untuk supaya kesehatannya adalah dalam rumah tuh. Bawa berkah ke dalam rumah. Nah, itulah kalau sudah jam-jam habis subuh, perbanyak doa. Minta kepada Allah supaya dalam satu hari itu diberikan rizki yang halal. Tambahan ilmu, keluarga berkah. Ya, kalau urusan akhirat ya minta diistiqomahkan, minta sorga dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian ibu gunakan untuk zikir, baca Quran, istighfar sampai kapan? Sampai syuruk. Ya, sampai matahari terbit, kemudian biarkan meninggi satu tombak. Dari situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin. Siapa yang salat fajar berjamaah, bagi laki-laki, bagi perempuannya di rumah saja tidak ada masalah, sama hukumnya. Tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya, berzikir aja sampai syuruk. Dari subuh ke terbit matahari itu ya 1 jam lah kurang lebih kan itu. Kemudian hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan kata Rasulullah. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Rasul mengatakan secara sempurna. Lah kalau ibu melaksanakan, ini kan luar biasa. Hari-hari ibu haji umrah. Padahal ibu tidak pernah ke sana, tapi dapat pahala yang luar biasa haji umrah. Dan haji itu jihadnya wanita. Kalau jihadnya laki-laki kan berperang, tapi kalau jihadnya perempuan itu haji. Ini kesempatan ibu ini berjihad setiap pagi kan. Dan kalau ibu laksanakan nih 1 jam dengan ibadah sebelum subuh, kemudian 1 jam dengan ibadah setelah subuh, apa yang terjadi ibu? Maka Nabi SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Maka kata Nabi SAW, jiwa ibu akan Allah perbaiki dan ibu akan menjadi semangat hidup. Ya, tetapi kalau ibu tidak lakukan ibadah-ibadah tadi, maka jiwa ibu akan buruk dan ibu akan menjadi pemalas. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ibadah-ibadah tadi itu, secara tidak langsung kita mengurai ikatan-ikatan setan yang diikat di setiap tengkuk kita sebelum tidur. Kalau kita gunakan ibadah 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh itu, berarti kita menjauhkan diri dari ikatan setan. Karena ikatan setan itulah yang membuat kita ini rungsap hidupnya. Banyak masalah kadang tidak tahu masalah dari mana. Itu karena ikatan setan di kepala. Tapi kalau ikatan itu sudah terurai, insya Allah setiap masalah pasti Allah selesaikan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sadar juga sudah jam 10. Tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.